Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagus. Oke guys. Anak-anak luar biasa semangatnya. Ya, anak-anak. Hari ini anak-anak akan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Melanjutkan tema teman, kita belajar tentang tema teks berita. Ya, sebelum masuk ke teks berita, coba guru minta informasinya. Hari ini yang tidak hadir mengikuti pelajaran bahasa Indonesia siapa nak? Nigel. Presensi pada hari ini anak-anak bisa mengikuti kegiatan insya nanti dengan lancar, dengan baik, dan mendapatkan ilmu yang berkah. Nak, siap untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Siap. Kita lanjutkan. Kalau anak siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, Mina, guru tayangkan kita akan belajar berita atau tema kita berita seputar Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, guru minta tolong supaya anak-anak lebih bersemangat lagi. Silakan anak-anak melakukan ice breaking ya nak, dengan kita bertepuk tangan. Silakan berdiri nak. Tepuk profil belajar Pancasila, gitu oke? Tepuk belajar Pancasila. Profil pembuatan profil pelajar Pancasila. Very much. Luar biasa. Mantap. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, dengan kita untuk belajar bersikap secara profil Pancasila, semoga anak-anak bisa meneladani karakter belajar Pancasila ini ya nak. Untuk berikutnya nak, kita masuk ke pembelajaran utama kita. Tadi kita mau belajar tentang apa anak-anakku? Teks berita. Teks berita. Ya. Bisa kita masuk ke capaian pembelajaran yang akan guru laksanakan di sini. Menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan atau lafal, intonasi, mimik, dan kinestetiknya. Itu capaian pembelajaran yang akan guru terapkan. Untuk tujuan pembelajaran, nak, silakan diperhatikan. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan nanti anak-anak bisa menyampaikan informasi secara sistematis. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan bagian-bagian atau struktur teks berita dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak bisa menentukan struktur kebahasaan yang ada dalam teks berita. Untuk berikutnya, yang terakhir, yang keempat, anak-anak bisa menuliskan teks berita dan menyajikannya secara lisan dalam bentuk presentasi. Siap untuk tujuan hari ini yang akan kita capai? Siap. Ada yang ingin ditanyakan dikaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Belum. Anak-anak silakan siapkan HP-nya. Kemarin Bu Guru izinkan ya, untuk membawa HP. Ya. Silakan sekarang dikeluarkan untuk kita masuk ke quizzes. Kuis
Bismillahirrahmanirrahim. Ada kendalanya dalam mengerjakan sinyalnya ya yang tidak stabil, tapi anak-anak sabar ya, tetap dikerjakan untuk mengukur kemampuan anak-anak sebelum guru terangkat. Ya, semua sudah mengikuti, sudah masuk ke pretest. Untuk poin terbanyak ini diperoleh Mbak Neva, peringkat 1. Peringkat 2 yaitu Siva Angelina. Peringkat 3 Evelyn Melati. Yang keempat Ananda Fadil. Yang kelima Nanda Asya Nadia. Berikutnya bisa dilihat ya nak, tidak usah guru bacakan. Ya, terima kasih nak sudah mengikuti pretest yang disiapkan Bu Guru pada pembelajaran teks berita hari ini. Kita akhiri ya nak untuk pretestnya. Kita akan mengulang struktur teks berita. Dalam struktur itu merupakan gambaran cara sebuah teks tersebut dibangun. Iya Mbak Anya, silakan untuk berdiri untuk membacakan struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama ada kepala berita atau teras berita, yang kedua ada tubuh berita atau peristiwa, yang ketiga adalah kaki berita. Ya, terima kasih Mbak Anya. Diulangi biar anak-anak kompak. Struktur teks berita diulangi. Judul. Yang kedua, Bendera. ketiga, Logo. empat, Ekor. judul berita di sini merupakan kata kunci. Dari judul berita, anak-anak sudah mengetahui isi keseluruhan dari teks berita. Untuk teras atau dalam kepala berita, ini kita ada yang disebut audisi bar. Ya, bisa anak-anak sebutkan A-nya apa nak? Apa? Lalu B-nya di mana? S-nya siapa? B-nya bagaimana? M-nya mana? Kita singkat dengan apa yang tadi nak? Dari struktur teks berita yang disampaikan, ada yang belum paham? Sudah ya, siap sudah, alhamdulillah. Kalau sudah di sini, Bu Guru akan memberikan contoh ya, bagaimana anak-anak bisa menyusun teks berita. Beberapa kegiatan Bu Guru terangkan di sini. Beberapa langkah ketika kalian mencari objek, memfotokan, mengambil dokumentasi tentang wawancara, itu juga harus kalian lakukan supaya apa? Bisa menyusun teks berita secara terstruktur. Iya nak, contoh teks berita. Ini Bu Guru mengambil judul pelaksanaan lomba sekolah sehat. Judulnya seperti itu. Contoh teks berita bisa anak-anak cermati. Ada apa nak strukturnya sebelah kanan itu? Ada. Betul. Berikutnya. Berita. Lanjut. Berita. Berikutnya. Dari contoh ini supaya anak-anak lebih paham dengan struktur dari teks berita. Guru minta tolong nak, ada yang membacakan untuk kepala berita. Siapa yang bisa membantu guru? Ya Mbak Airin, silakan berdiri nak. Izin Bu Sri Selastri, saya akan membacakan kepala berita. SMP Negeri 1 Cawas, salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Cawas, mendapatkan kepercayaan dari Dinas Kabupaten Klaten untuk menjadi lokasi pengecekan program Sekolah Sehat 2023. Senin 23 Oktober 2023, SMP Negeri 1 Cawas memperoleh juara 1. Berbagai kegiatan dilakukan seluruh warga SMP Negeri 1 Cawas untuk menunjang program sekolah sehat. Di antaranya kerja bakti di lingkungan sekolah, tidak hanya membersihkan lingkungan saja, namun juga
juga kegiatan memungut sampah di sekitar lingkungan sekolah hingga penanaman tanaman di sekitar lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Mbak Irin. Silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Irin. Tepat sekali, Mbak Irin sudah membacakan kepala berita dengan suara yang mantap, dengan intonasi yang bagus. Alinea kedua, dimulai dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Cawas, Saudari SPD. Menggalakkan kampanye jajan sehat, anti plastik, dan sampai terakhir itu merupakan bagian tubuh berita. Di situ mencakup mengapa, bagaimana, dicatatkan dalam alinea 2 dan 3. Lalu alinea terakhir, dalam kegiatan program sekolah sehat SMP Negeri 1 Cawas, semua berpartisipasi ikut mendukung kegiatan tersebut. Selain itu, SMP Negeri 1 Cawas juga merencanakan akan menuju program sekolah adiwiyata pada tahun 2024 yang dibacakan Bu Guru terakhir termasuk dalam struktur apa, Nak? Penutup atau disebut dengan kaki berita. Nah, dari contoh yang Bu Guru sampaikan, dapat untuk strukturnya? Sudah. Selain ada yang Bu Guru tampilkan, ini juga anak-anak bisa melihat contoh kegiatan di SMP 1 Cawas. Contoh anak-anak mencari objek, mewawancarai, dan sampai mempublikasikan teks berita tersebut. Dicermati ya, Nak? Jatuh pada nomor peserta 1. Alhamdulillah. SMP Negeri 1 Cawas. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Cawas. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Zulfika Syafa Rosadi, inilah berita selengkapnya. Salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Cawas yakni SMP Negeri 1 Cawas mendapat kepercayaan dari Dinas Kabupaten Klaten untuk menjadi lokasi pengecekan program sekolah sehat pada hari Senin 23 Oktober 2023. Berbagai kegiatan dilakukan seluruh warga SMP Negeri 1 Cawas untuk menunjang program sekolah sehat. Di antaranya terdapat di lingkungan sekolah. Tidak hanya membersihkan lingkungan saja, namun ada kegiatan pungut sampah di sekitar lingkungan sekolah, hingga penanaman tanaman untuk menciptakan lingkungan yang hijau.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cawas, Bapak Khodari, menggalakkan kampanye jajan sehat anti plastik. Jadi, seluruh siswa SMP Negeri 1 Cawas membawa wadah dari rumah untuk membeli makanan atau minuman. Selanjutnya, kita akan melihat rangkaian kegiatan pengecekan kesehatan siswa, mulai dari pengecekan kuku, pengecekan berat badan, pengecekan tinggi badan, hingga pengecekan kesehatan mata. Pengumuman program penghargaan sekolah sehat berlangsung pada Sabtu 2 November tahun 2023 dan SMP Negeri 1 Cawas berhasil mendapat penghargaan juara 1 Lomba Kampanye Sekolah Sehat. Bapak Khodari, selaku Kepala Sekolah berharap kampanye sekolah sehat ini akan berlangsung ke depannya untuk menciptakan kenyamanan dan kesehatan bagi seluruh warga SMP Negeri 1 Cawas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Zulfika Syafarusadi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Ini ada kaidah kebahasaan yang anak-anak harus perhatikan. Kaidah kebahasaan di sini kita perhatikan untuk menyusun teks berita supaya kalimat yang kita gunakan bisa tepat. Ada yang bisa membantu Bu Guru? Iya, Mbak Effendi, silakan berdiri. Mohon izin Ibu Sri Sulastri, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita ada yang pertama bahasa baku, yang kedua kalimat langsung, yang ketiga konjungsi, yang keempat konjungsi temporal dan kronologis, yang kelima keterangan waktu, dan yang keenam kata kerja material. Ya, terima kasih Mbak Effendi. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mbak Effendi. Kita sudah masuk ke kaidah kebahasaan yang Bu Guru utarakan di sini, Nak. Ini ada kata baku. Semua dalam teks berita kita menggunakan kata baku sesuai dengan kamu. Lanjut, di sini ada kalimat langsung. Itu ada contohnya ya, Nak. Berikutnya ini ada konjungsi bahwa, Nak, di sini. Ada keterangan waktu. Ya, gunakan untuk menyusun kronologi waktu di sini. Itu ya, Nak, beberapa kebahasaan yang Bu Guru sampaikan. Dari struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah Bu Guru sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau belum, kita masuk ke LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Sebelum masuk ke LKPD-nya, silakan anak-anak membentuk kelompok belajar yang sudah disepakati oleh anak-anak kemarin. Silakan sesuai dengan kelompoknya, Nak. Ini untuk kelompok Asia sini. Ini untuk kelompok Arunika. Sini ya, Nak. Ini untuk kelompok Amarta. Silakan dikerjakan ya, Nak, dengan tim ya. Sudah. Ada yang belum? Sudah. Sudah dilempar. Ya. Ya, anak-anak sudah menerima LKPD-nya? Sudah. Untuk objek foto kegiatan yang akan dijadikan berita sudah siapa, Nak? Sudah. Silakan disimak anak-anak untuk lembar kerja peserta didik kalian. Saya bacakan. Lembar kerja menulis teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Silakan nanti ditulis kelompok kalian masing-masing beserta anggotanya. Petunjuknya silakan disimak ya, Nak. Setelah melakukan kegiatan pengamatan dan menemukan
kegiatan sekolah pada Medmap yang akan kalian jadikan teks berita. Ini ya, nah, jadikan ya, dimasukkan. Yang kedua, tentukan informasi apa saja yang akan kalian kembangkan. Menulis berita atau unsur adik Simba silakan dimasukkan pada Medmap di sini. Yang ketiga, tentukan urutan struktur berita dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Yang keempat, buatlah struktur teks secara utuh dengan topik yang kalian tentukan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk memudahkan pekerjaan anak-anak, silakan menggunakan tabel berikut ya, nak. Ya, ini tabel untuk memudahkan cara kerja anak-anak menyelesaikan teks berita. Silakan nak untuk selanjutnya dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 20 menit dari sekarang. Anak-anak dalam mengerjakan LKPD ada yang kesulitan? Tidak. Ada ya? Oh iya, ada Mas Wajo. Sudah mendapatkan datanya ya tentunya ya. Bapak bagaimana ketika wawancara dengan Bapak Wajo, data-datanya sudah disiapkan dibawa ke sini dari bagi teman-temannya. Ya, untuk Mbak Restu tugasnya apa ini? Menulis tubuh berita. Oh, menulis tubuh berita. Kalau Mbak Ania tugasnya apa di sini? Untuk Mbak Askia tugasnya nanti apa? Ini sudah di teras berita. Oh iya, menuliskan di teras berita. Ya, Mas Fadil segera diselesaikan untuk menulisnya ya, Nak. Nanti ada ya presentasi. Silakan dilanjutkan, Nak. Terima kasih, Bu. Ya. Yang ini untuk kelompok Adiwarna. Kemarin sudah melakukan wawancara? Sudah ya. Bagaimana untuk hasil wawancaranya? Mengesankan, Nak? Mengesankan. Ya, Bapak Ibu guru yang diwawancarai bagaimana? Ramah? Memberikan informasi secara jelas. Ini tugasnya, Nak. Tapi tugasnya apa di sini dalam teks berita? Menulis apa, Nak? Menulis teras berita. Untuk Mas Fadil tugasnya apa di sini? Menuliskan ekor berita ya. Dilanjutkan ya Mas Fadil. Untuk Mas Azam tugasnya apa, Lek? Ya, Mas Azam menuliskan tubuh berita. Ada yang kesulitan dalam menuliskan tubuh berita? Tidak. Siap? Nanti untuk presentasi? Siap, ya. Silakan dilanjutkan, Nak. Untuk Adiwara semoga nanti sukses untuk presentasinya. Setelah anak-anak merangkai kalimat dijadikan sebuah teks berita, tentunya langkah berikutnya anak-anak akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Silakan kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Bu Guru kasih waktu, Nak. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok berapa? Silakan maju ke depan. Ya, kelompok 1 Aunomia. Silakan Mbak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Sri Sulastri, saya akan membacakan teks berita berjudul Demo Ekstrakurikuler. Demo ekstrakurikuler atau pertunjukan ekskul membuat heboh SMP Negeri 1 Cawas pada hari ini Rabu tanggal 20 Juni 2023.
Antusias para siswa menyaksikan 8 ekstrakurikuler yang akan dipertunjukkan kepada siswa baru tahun ajaran 2023 atau 2024 yang bertujuan agar mereka dapat memilih ekskul yang akan diminati dengan sendiri. Satu persatu ekskul dipertunjukkan penampilan terbaiknya. Siswa hanya boleh mengikuti 2 ekstrakurikuler agar mereka fokus dengan ekskul yang mereka ikuti. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler akan diberi penilaian pada rapat semester mereka. Ekstrakurikuler membuat siswa tidak bosan dengan pembelajaran. Dari ekstrakurikuler, antusias mereka sangatlah besar dan mereka dapat memilih 2 ekstrakurikuler. Dari ekstrakurikuler, kreativitas mereka akan terasa karena kita tidak hanya dalam bidang akademik, namun juga dalam bidang non-akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tadi penampilan dari Mbak Asia sudah memaparkan teks beritanya. Kita tolong untuk teman-teman untuk mengomentari teks berita yang sudah dibacakan oleh Mbak Asia. Yuk, minta tolong angkat tangan. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asia, ada yang ingin mengomentari? Silakan. Ya, Mbak Amanda. Ya, bagus. Mbak Amanda, silakan berdiri. Mohon izin Ibu Sri Sulastri, saya ingin mengomentari mengenai pembacaan teks berita yang telah disampaikan oleh Mbak Asia. Yang pertama, intonasi, kurang adanya penekanan dalam beberapa kata. Yang kedua, penampilan, tangan Mbak Asia terlalu banyak gerak, sehingga audiens yang memperhatikan atau mendengarkan kurang fokus dalam memahami isi berita yang disampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, Mbak Amanda bagus sekali mengomentari dari penampilan Mbak Asia. Kita beri tepuk tangan. Ada lagi yang ingin memberi komentar kepada apa yang telah dibacakan Mbak Asia? Mas Imam, silakan Mas Imam. Mohon izin, Bu Sri Sulastri, saya ingin mengkritik untuk Mbak Asia dalam kurangnya artikulasi membacanya jadi sedikit kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teks berita yang sudah disampaikan oleh Mbak Asia sudah mendapatkan saran. Diperhatikan ya Mbak untuk kedepannya supaya dalam menulis teks berita lebih tepat lagi, lebih terstruktur lagi. Semangat ya Nak? Ya. Untuk presentasi berikutnya saya silakan siapa yang ingin presentasi. Kelompok Alunika, silakan Nak. Kena yo. Mohon izin kepada Ibu Sri Sulastri, saya akan membacakan teks berita tentang sekolah ramah anak swastik. Kecamatan Cawas lagi-lagi dibuat bangga oleh SMP Negeri 1 Cawas yang tidak henti-hentinya menerima penghargaan. Baru-baru ini SMP Negeri 1 Cawas menerima penghargaan sebagai sekolah ramah anak di peringkat 2 kabupaten pada bulan Juli tahun 2023 di Kabupaten Klaten. Hal ini tentunya tidak lepas dari kontribusi para siswa-siswinya yang ikut berpartisipasi dalam persaingan yang tentu tidak mudah. Karena SMP Negeri 1 Cawas berkompetisi dengan puluhan bahkan ratusan sekolah lain. Dan suatu hal yang sangat dibanggakan karena SMP Negeri 1 Cawas atau bisa dijuluki swasku telah berhasil mendapatkan trofi penghargaan dalam kompetisi ini. Dengan perlombaan yang diikuti secara daring, yaitu dengan membuat satu video motion, siswa-siswi telah berpartisipasi dengan baik dan tidak lupa jika pembuatan video juga dibantu oleh pihak Kecamatan Cawas. Demikian dari saya. Apabila ada salah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan
anak-anak duduk dulu, nanti biar dikomentari oleh teman-temannya. Ya, kelompok berapa yang akan memberi komentar? Ya Mas Fatir. Izin Bu Sri Sulastri untuk mengomentari presentasi dari kelompok Alika yang disampaikan oleh Mas Dika. Yang pertama, vokal dari pembacaan dari Mas Krisna sudah cukup bisa dipahami dalam pembacaan tersebut kan jelas dengarkan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatir, bagus sekali mengomentari penampilan dari Ada lagi yang ingin menambahkan untuk perbaikan dari penampilan Mas Krisna? Ya, silakan Mbak Kirana untuk berdiri. Izin Bu Sri Sulastri, saya ingin mengomentari tentang teks berita yang dibacakan oleh Mas Krisna. Mas Krisna dalam membaca teks tersebut masih terburu-buru dan sering membaca teksnya. Ya, begitu Mas Krisna masih terburu-buru dalam membacakan teks beritanya. Demikian Mas Krisna, harap diperhatikan. Terima kasih Mbak Kirana, silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan. Bagus sekali. Mas Krisna duduk kembali. Sudah bagus sekali dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Anak-anak, dari kegiatan yang sudah Guru sampaikan, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ya. Belum ada yang ditanyakan. Kegiatan lancar ya hari ini? Kita sudah mengetahui hasil karya anak-anak yang sudah berkarya dengan bagus dan sudah mendapatkan teks berita yang sangat luar biasa ini. Ya, anak-anak, nanti anak-anak persiapkan teks beritanya itu kita buat publikasi ya nak, dalam bentuk anak-anak membuat video tentang berita ini bisa diupload lewat media sosial. Ya, bisa diupload di mana nak? Media sosial. Bisa juga anak-anak nanti membuat majalah ataupun nanti bisa anak-anak buat menjadi sebuah clipping. Ya, anak-anak itu rangkaian kegiatan yang nanti bisa anak-anak selesaikan. Ini contoh-contoh dari publikasi. Anak-anak bisa nanti lewat clipping, bisa juga lewat mading, kita tempel di majalah di biar siswa lain bisa mengetahui hasil karya anak-anak sudah menuliskan teks berita. Baik anak-anak, kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Anak-anak hari ini belajar tentang apa nak? Ya, anak-anak belajar teks berita. Teks berita itu kita susun secara bagaimana nak? Sistematis. Supaya hasilnya sistematis, apa yang harus kita rencanakan nak? Satu, kita menuliskan apa nak? Yang kedua, kepada berita berita bagus. Yang ketiga, yang keempat, ya, itu yang kita perhatikan. Anak-anak sudah mengikuti rangkaian pembelajaran dari pengertian, struktur, sampai anak-anak bisa mempresentasikan. Anak-anak, guru minta tolong anak-anak kesan apa yang anak-anak peroleh ketika mengikuti pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru hari ini. Guru minta tolong ada perwakilan dari anak-anak untuk memberi komentar terhadap apa pembelajaran pada hari ini. Saya Bu. Ayo, saya kira silakan nak. Menurut saya materi teks berita yang disampaikan oleh Bu Sri Sulastri dapat dimengerti dengan jelas dan rinci dan menggunakan bahasa yang bagus.
sehingga mudah untuk dipahami. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Safira. Kita beri tepuk tangan. Ada lagi yang ingin memberi komentar? Saya Bu. Iya, Mbak Restu, silakan untuk memberikan komentar. Menurut saya, ketika dalam pembelajaran Bu Sri Sulastri, kita menggunakan teknologi yang sangat canggih dan memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Sehingga saya tahu dan paham materi teks berita yang disampaikan oleh Bu Sri Sulastri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Restu, kita beri tepuk tangan. Ada lagi yang ingin memberi komentar terhadap pembelajaran yang telah Bu Guru lakukan? Menurut saya, Bu Sulastri dalam mengajar itu sangat jelas dan tidak membosankan. Dalam pembimbingan juga sangat bagus dan baik. Ya, terima kasih Mbak Maisha. Akan Bu Guru perhatikan untuk masukkan Mbak Maisha supaya pembelajaran Bu Guru yang Bu Guru akan sampaikan kepada anak-anak akan lebih meningkat, lebih bagus dan lebih maksimal lagi. Terima kasih Mbak Maisha. Kita beri tepuk tangan. Yang terakhir, Nak, manfaat yang diperoleh anak-anak ketika mengikuti pelajaran dengan Sulastri. Ada yang menyampaikan? Oh iya, silakan lanjutkan. Mohon izin Bu Sri Sulastri, saya mau menjelaskan manfaat mempelajari teks berita. Manfaat mempelajari teks berita dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat menyaring berita yang objektif, faktual, dan aktual. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yoga. Kita beri tepuk tangan, Nak. Anak-anak, dari apa yang telah Bu Guru sampaikan hari ini tentang teks berita, ternyata anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Yang sudah disampaikan Mas Yoga tadi bagaimana? Kita kalau memberi informasi itu harus jelas, tepat, jangan sampai memberi berita itu berita yang hoax, berita yang belum tentu benar. Silakan anak-anak duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita atur tempat duduk serapi mungkin ya. Ya, anak-anak sudah siap di tempat duduknya sendiri-sendiri? Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, anak-anak, saya laksanakan untuk post testnya ya, Nak. Nah, anak-anak menyiapkan HP-nya kembali. Silakan kerjakan untuk post testnya, Nak. Anak-anak sudah bergabung di kuisis. Kita mulai ya, Nak. Cermati soalnya, dipahami. Ya. Mulai, Nak. Kita mundur. 3, 2, 1. Informasi tambahan yang kurang penting dalam sebuah teks berita diletakkan pada bagian Ini yang merupakan definisi yang tepat sebuah teks berita, yaitu teks berita isinya informasi aktual dan faktual untuk masyarakat mengenai sesuatu. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, Nak, terima sudah diselesaikan oleh satu Siva Angelina dengan skor 510. Tepuk tangan untuk anak-anakku yang hebat. Ya, Nak, rangkaian kegiatan pada siang hari ini sudah kita laksanakan, Nak. Terakhir coba Bu Guru ingatkan. Pertemuan berikutnya kita besok mengadakan apa, Nak? Kita mengadakan evaluasi. Untuk itu anak-anak belajar lagi dengan tema teks berita. Mari anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. siap dan ada bermadrab gagrab mulai Cukup, sudah siap madrab. Ya, terima kasih, Nak. Silakan duduk kembali.
Selamat pagi pemirsa, selama 3 hari ke depan Anda akan bersama saya, Andrea Tiffany dan Sera TV Berbatin. Berita terkini diadakannya Lomba PPP di SMP Negeri 1 Cawas pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Lomba tersebut diadakan untuk mengisi kegiatan kelas meeting di SMP Negeri 1 Cawas. Bagaimana jalannya perlombaan tersebut? Jalannya perlombaan disaksikan oleh seluruh siswa SMP Negeri 1 Cawas. Serta dalam perlombaan tersebut terdapat 4 juri yang menilai regu-regu perlombaan. Saudara, informasi setelah ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah di Breaking News. Coffee Time baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Selamat siang, Andrea Tiffany dan Sera TV Berbatin. Lomba tersebut diadakan pada hari Rabu hingga Kamis pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2022. Dilakukan di SMP 1 Cawas, ketepatan di lapangan SMP 1 Cawas. PP di SMP Negeri 1 Cawas dengan peserta antar kelas yang melibatkan siswa-siswi kelas 7 dan 8. Diadakan oleh petugas OSIS SMP Negeri 1 Cawas. Perlombaan diadakan dengan jumlah anggota 9 sampai 12 siswa dan 1 danton. PBB tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya Nandaris Maulida mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.